Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalinda Masito dengan NIM B1B1230078 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi keuangan daerah yang disusun oleh Pak Alfa Beriansyah untuk memenuhi tugas tata kelola keuangan pemerintahan. Keuangan daerah adalah semua pihak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah. Selanjutnya masuk kepada materi prinsip pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada tertib. Tertib ini dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua ada efisien. Efisien ini maksudnya untuk pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Lalu yang ketiga ada transparan. Transparan ini prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Lalu yang keempat ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, ada keadilan. Keadilan ini merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Yang keenam, ada kepatuhan. Kepatuhan ini merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Yang ketujuh ada manfaat untuk masyarakat. Manfaat untuk masyarakat dalam keuangan daerah ini diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya masuk pada pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah tersebut memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Juga bertanggung jawab atas kebijakan umum, anggaran, dan pengelolaan keuangan daerah. Mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti BUMD. Menyetujui dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD,
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain, misalnya Sekda atau PPKD. Lalu yang kedua ada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah ini membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan keuangan daerah, juga mengkoordinasikan penyusunan APBD dan pelaksanaannya. Bertindak sebagai pengawas utama dalam implementasi anggaran dan kinerja perangkat daerah. Peran strategisnya yaitu mengarahkan perangkat daerah agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan, memastikan setiap perangkat daerah menyusun laporan keuangan yang akurat. Lalu yang ketiga ada pejabat pengelola keuangan daerah atau yang disingkat PPKD. Pejabat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat operasional, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, mengelola kas daerah, dan mengendalikan penerimaan serta pengeluaran. Juga memverifikasi dan menyusun laporan realisasi anggaran. Yang keempat ada pengguna anggaran. Pengguna anggaran ini dilimpahkan kepada pejabat yang diberikan kewenangan oleh kepala daerah untuk menggunakan anggaran suatu SKPD. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBD. Juga menyusun dokumen perencanaan dan realisasi anggaran dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang kelima ada kuasa pengguna anggaran. Pejabat yang diberi mandat oleh PA untuk melaksanakan sebagian tugas pengguna anggaran. KPA ini juga mengelola pelaksanaan kegiatan dan memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan rencana kerja. Mengajukan pencairan dana kepada PPKD sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Yang keenam ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pejabat pelaksana teknis kegiatan ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran atau DPA, memastikan pencapaian target kegiatan baik secara fisik maupun keuangan, menyusun laporan realisasi kegiatan kepada KPA. Yang ketujuh ada pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau yang disingkat PPK SKPD. PPK SKPD ini bertugas menyusun dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, mengelola administrasi kas, termasuk memverifikasi dokumen pembayaran, menyampaikan laporan penata usahaan keuangan kepada PPKD. Yang kedelapan ada pejabat penata usahaan keuangan unit SKPD atau yang disingkat PPK unit SKPD. PPK unit SKPD ini melakukan pencatatan transaksi, penerimaan, dan pengeluaran anggaran pada tingkat unit kerja dan menyusun laporan penata usahaan keuangan unit kerja untuk dilaporkan ke PPK SKPD. Dan yang terakhir, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan ini bertanggung jawab atas penerimaan kas daerah, baik dari PAD, transfer, maupun sumber lain. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan menyetorkannya ke kas daerah. Dan menyusun laporan penerimaan secara berkala. Lalu bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini mengelola uang untuk membiayai pengeluaran daerah sesuai anggaran, membayar belanja yang telah disetujui, dan mematuhi prosedur keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Selanjutnya, kepala daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Yang kedua, menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak. Yang keempat, menetapkan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kelima, menetapkan KPA atau kuasa pengguna anggaran.
Yang keenam, menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Yang ketujuh, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedelapan, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Yang kesembilan, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Yang kesepuluh, menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kesebelas, melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, koordinator pengelolaan keuangan daerah. Koordinatornya ada koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, koordinasi di bidang perumusan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lalu, koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD, koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada yang memimpin TAPD. Selanjutnya, pejabat pengelola keuangan. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah selaku PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah harus merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Lalu yang kedua, menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda. Yang keempat, harus melaksanakan fungsi BUD. Dan yang kelima, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewenangan selaku BUD atau Bendahara Umum Daerah. Kewenangan selaku BUD yang pertama harus menyiapkan anggaran kas. Yang kedua, menyiapkan SPD atau surat penyediaan dana. Yang ketiga, menerbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Yang keempat, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk. Yang kelima, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang daerah. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Lalu yang keenam, harus bisa menyimpan uang daerah. Yang ketujuh, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menata usahakan investasi. Yang kedelapan, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA atau KPA atas beban APBD. Yang kesembilan, melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah. Yang kesepuluh, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Yang kesebelas, melakukan penagihan piutang daerah. Lalu selanjutnya pengguna anggaran. Pengguna anggaran ini harus dapat menyusun RKA SKPD, merumuskan DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Harus melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, dan memerintahkan pembayaran. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya,
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD dan pimpinannya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran ini yang pertama melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Yang kedua, melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya. Yang ketiga, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Yang keempat, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, melaksanakan pemungutan retribusi daerah. Yang keenam, mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketujuh, melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ini melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan, pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dan menyusun laporan keuangan SKPD. Bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan ini bertugas menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Lalu bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini bertugas mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS. Lalu menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik. Dan yang terakhir, memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat APBD. APBD ini adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota dan disahkan oleh DPRD. APBD digunakan untuk menandai berbagai kebutuhan daerah dalam menjalankan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, pajak yang merupakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain. Juga berupa dana perimbangan seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah ini digunakan untuk belanja operasi seperti gaji pegawai, operasional kantor, dan yang lain.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan transfer ini merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBD yang berasal dari alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini bertujuan untuk membantu pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Pendapatan asli daerah. Pajak daerah berkontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah. Berikut pajak-pajak daerah provinsi. Yang pertama, PKB atau pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, PAB, pajak alat berat. Yang keempat, PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima, PAP atau pajak air permukaan. Yang keenam, pajak rokok, cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Dan yang ketujuh, option MBLM atau pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya, pajak daerah kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu ada PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kedua, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga ada PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu seperti makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian atau hiburan. Yang keempat ada pajak reklame. Yang kelima ada PAT atau pajak air tanah. Yang keenam ada MBLB atau mineral bukan logam dan batuan. Yang ketujuh pajak sarak bulu walet. Yang kedelapan option PKB dan yang kesembilan option BBNKB. Masuk lagi pada pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini mencakup dua, yaitu yang pertama transfer pemerintahan pusat. Transfer pemerintah pusat ini adalah bentuk alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dana ini bertujuan untuk membantu pembiayaan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta mendukung prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah. Dan yang kedua ada transfer antar daerah. Transfer antar daerah ini adalah bentuk pendapatan atau belanja dalam APBD yang terjadi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Transfer ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat pemerintahan lainnya. Transfer antar daerah biasanya mencerminkan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan. Dana yang pertama ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini pembagian hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Yang kedua ada dana alokasi umum yang bersumber dari pendapatan APBN,
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat DAK, terdiri atas dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Dan yang terakhir ada dana insentif daerah atau DID. DID ini bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu. Lalu dana otonomi khusus yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan dana. Lalu yang berikutnya ada dana keistimewaan yang dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada dana desa, yaitu dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk kepada transfer antar daerah. Transfer antar daerah ini terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentasi tertentu. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, atau tujuan tertentu lainnya. Masuk kepada belanja daerah. Untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Masuk kepada belanja pegawai. Belanja pegawai ini digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan atau anggota DPRD, dan pegawai ASN atau aparatur sipil negara. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Selanjutnya ada belanja bunga. Belanja bunga ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Selanjutnya, belanja subsidi. Belanja subsidi ini digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara atau BUMD dan atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya ada belanja hibah. Belanja hibah ini diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, BUMD atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial ini digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Selanjutnya, belanja modal. Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ini meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan belanja aset lainnya. Selanjutnya ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat ini meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian, dan pertolongan kerusakan sarana atau prasarana. Selanjutnya ada belanja transfer. Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Selanjutnya yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerima pembiayaan yang bersumber dari silpa, pencairan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Hasil penjualan kekayaan daerahnya yang dipisahkan. Penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan daerah cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk kepada surplus dan defisit. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah,
pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau defisit APBD ditutup dari pembiayaan neto, yakni merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Masuk kepada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD ini terdiri dari RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA atau Kebijakan Umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PPAS, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, RKASKPD, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah APBD, dan Penetapan APBD. Masuk kepada penganggaran berdasarkan kinerja. Penganggaran berdasarkan kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil yang berpedoman pada yang pertama, indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil. Yang kedua ada tolak ukur yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, efektivitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan. Yang ketiga ada sasaran kinerja. Sasaran kinerja ini merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Lalu yang keempat ada standar belanja. Standar belanja ini memberikan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang kelima ada standar harga satuan. Harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Lalu ada rencana kebutuhan PMD dan yang terakhir standar pelayanan minimal yang mentolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi keuangan daerah. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.